Halo semua, selamat datang kembali di channel yang hobinya jalan-jalan dan riding Vespa. Sekarang ini kita sedang berada di Hiroshima, Jepang. Kota yang sangat terkenal karena sejarah masa lalunya. Dan kali ini gua akan berkunjung ke taman dan museum peringatan perdamaian. Terletak di pusat kota, taman yang luas ini merupakan monumen perdamaian. Di dalamnya terdapat kubah bom atom atau Genbaku Dome, sebuah situs warisan UNESCO yang dilestarikan persis seperti bentuknya setelah ledakan pada tahun 1945. Dan di sini juga terdapat monumen perdamaian anak-anak yang mengharukan. Kalau begitu, kita ikutin yuk keseruan kita hari ini. Hiroshima National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victim. Terletak di dalam komplek Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima, tempat ini didedikasikan untuk mengenang mereka yang meninggal akibat pemboman atom pada 6 Agustus 1945. Sedikit informasi buat kalian yang ingin datang berkunjung ke sini. Tiket masuk ke tempat ini gratis, dan tempat ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ini adalah ruangan perpustakaan memoir dan ruang pemutaran film. Sebuah arsip yang memberi pengunjung akses untuk membaca buku harian, mencari catatan korban, dan menonton film dokumenter, serta pembacaan langsung kisah para penyintas bom atom. Sekarang kita berada di The Hall of Remembrance atau Aula Peringatan, sebuah ruang bawah tanah berbentuk lingkaran yang menampilkan panorama 360 derajat kota yang hancur. Dibangun dari 140.000 ubin. Angka ini mewakili perkiraan korban yang meninggal hingga akhir tahun 1945.
1945. Tempat ini adalah satu-satunya fasilitas nasional resmi, tempat keluarga yang berduka dapat mendaftarkan nama dan foto korban untuk penyimpanan permanen. Setiap tahun di tempat ini selalu mengadakan upacara peringatan perdamaian Hiroshima. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus akan diadakan upacara peringatan dan juga pembacaan memoar bom atom. Children Peace Monument adalah sebuah monumen terkenal di dunia yang didedikasikan untuk mengenang ribuan korban anak-anak dari pemboman atom Hiroshima. Monumen ini berdiri sebagai simbol universal perdamaian, harapan, dan keinginan kolektif untuk pelucutan senjata nuklir, agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban perang nuklir. Atomic Bomb Dome, atau juga disebut Genbaku Dome, adalah sisa-sisa kerangka gedung promosi industri prefektur Hiroshima. Bangunan ini merupakan simbol global yang kuat akan kehancuran, perdamaian, dan penghapusan total senjata nuklir. Fakta menarik, mengapa bangunan ini selamat? Karena gelombang ledakan merambat hampir vertikal ke bawah, langsung melalui pusat bangunan, dinding yang kokoh, dan kerangka besi menahan tekanan horizontal yang meratakan sisa kota. Namun, semua orang di dalamnya tewas seketika, dan panas yang hebat melelehkan kubah tembaganya. Pada tahun 1996, UNESCO menetapkan tempat ini sebagai situs warisan dunia untuk mewariskan sejarah tragis pemboman tersebut kepada generasi mendatang. Sebagai kota yang penuh dengan sejarah, Hiroshima juga memiliki sebuah hidangan yang sangat terkenal, yaitu Hiroshima Okonomiyaki. Berbeda dengan gaya Osaka yang lebih umum, di mana bahan-bahan dicampur ke dalam adonan sebelum dimasak. Gaya Hiroshima menyusun bahan-bahan secara berurutan di atas dasar crepes tipis.
Sekarang kita berada di Uzushio Okonomiyaki Restaurant, sebuah restoran keluarga lokal yang tersembunyi di lantai 2. Seperti yang bisa kalian lihat, tempat ini sangat nyaman dan dipenuhi dengan ornamen klub bisbol lokal Hiroshima. Kali ini kita akan mencoba menu andalan di tempat ini, spesial okonomiyaki, dengan struktur berlapisnya yang khas, ditumpuk dengan tumpukan kubis, daging sapi tipis, dan mie yakisoba goreng yang sangat lezat, dilengkapi dengan sebotol sake lokal, yang membuat pengalaman makan di sini menjadi lebih nikmat dan lezat. Fakta dari hidangan okonomiyaki ini berasal dari era rekonstruksi pasca Perang Dunia Kedua, sebagai makanan yang murah dan bergizi yang lahir dari kebutuhan. Setelah puas berkeliling menikmati keindahan, sejarah, dan kuliner di kota Hiroshima ini, sepertinya kita akhiri dulu perjalanan kita kali ini. Semoga kalian suka dan informasi yang gua berikan dapat berguna buat kalian yang ingin berkunjung ke Hiroshima. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi. See you next trip. Bye-bye.